ودوام خدمتك إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا آتنا محبتك ومعرفتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. Allah Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah bahwa ini pagi kita dapat berkumpul di sini. Semoga kita dalam melimpahkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian, amin. Menyambung pengajian kemarin lah. Kesmana Yus? Nah. Man. Halaman berapa? 70 ya. Halaman 70 jelas. Oh iya. Keempat lah. Halaman 74. Dari sifatnya mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Arti sifat yang mustahil, sifat yang kada layak bagi Tuhan. Keempat, al-mukhalafatuhu lil hawadis, yakni al-mukhalafah lil makhluqat. Berlainan Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala yang baru. Ini bahasa bahari baru. Dan baru bahasa kita nih. Bahar itu ada yang dijadikan oleh Allah itu baru. Jadi Tuhan berlainan atau kada sama, itu Tuhan lah. Artinya tidak sama Tuhan dengan makhluknya. Tuhan tidak berbadan seperti kita, makanya. Bukan tinggi dan bukan juga rendah. Bukan besar dan juga bukan kecil, itu Tuhan lah. Kalau waktu hendak sekaratnya datang berbentuk mana benar gue lain, maka bila berbentuk lain sekalipun umumnya datang kayak si Abu Qadir Jani mengaku lain juga, datang berupa seseman lain juga, berupa kumpul lain juga, menurut aku seginya lagi. Selain berupa diri kita sendiri, ini bukan Tuhan juga. Ini yang dikatakan diri yang sebenarnya jadi malam syukur. Apa yang dimaksud diri yang sebenarnya? Kalau bahasa Arabnya kan hakikat nafsi nih. Dengan diri Muhammad bujur-bujur. Itu yang di Al-Quran. Allah berfirman, "Idza balagatil hukm wa antum hina izin." Ini kayaknya ayat Quran. Apabila ruh sudah hendak sampai hukum nih, ini pintu tobat ditutup nih.
wa antum naji. Kamu pada ketika itu tanjurun memandang apa yang kita pandang. Siapapun yang datang, aku siapapun jangan tapi dipandang, pandang aja dirinya jual Nur Muhammad. Nah apabila sudah kena pas kayak kita juga, ini diri kita sebenarnya nih. Pandangnya ini kena membawa kita ke hadirat Tuhan sampai dan jadi mungkinkah bentuknya kayak kita. Kalau kadang kita sekarang memisahkan sebagaimana misalnya air dengan tumbuhan dan lagi nah yakini rasakan bujur Nur Muhammad. Yang pertama supaya selamat kita dari haru-hara sakaratul maut. Yang kedua ini kita lihat kan ya kada terasa hilang rohnya. Itu caranya jadi orang bahan ini jadi orang lain bahari ya Quran lah. Cuma caranya dikisahkan kayak ini jadi orang bahari kan. Supaya diri kita nih dalam keadaan sempurna. Oleh karena itu almarhum dua ajana lam bati-bati masalah orang jalan Nur Muhammad, masalah orang menyempurnakan diri, istilah bahasa kita. Karena diri kita kada sempurna apa berdiri kada ada hubungan ngaran Tuhan ngaran Nabi. Ini ngaran Tuhan di alam hakikat, lawan ngaran Tuhan di alam sadat. Ngaran Nabi lawan di alam hakikat, lawan ngaran Nabi di alam sadat. Karena agamanya dua, syariat dan hakikat. Itu jelas sekali. Nah, jadi kalau di saat kita sekarat, oleh karena itu di dalam burdah dikatakan wal habibul ladzi. Mungkin kalimatnya kayak ini. Wal habibul ladzi. Turja syafa'atuhu. Di kulli haulin. Minal ahwali muttahimi. Nah ini hanya wal habibul ladzi itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam turja syafaatuhu yang kita harapkan syafaatnya. Dan untuk mendapatkan syafaat Nabi ada dua cara. Cara yang pertama banyak dibaca selawat. Padahal Al-Quran hanya satu ayat aja yang memerintahkan kita berselawat. Innallaha wa malaikatahu. Satu ayat aja memerintahkan kita nih yang beriman disuruh berselawat. Karena dalam ayat itu hanya Tuhan satu ayat yang menyertakan supaya kita orang beriman berselawat lawan Nabi. Atau baca selawat Sultan. Selawat Sultan atau selawat Muhtasirah. Sekali membaca sama pahalanya dengan 100.000 kali. Nah, ada lapah hidup. Nang disuruh itu kan banyak berzikir banyak nanti jelek itu. Ya kan? Berarti kalau Tuhan mengingat di dalam ayat ini banyak menyuruh mengingat Allah. Karena manusia ini kadang-kadang hatinya, pikirannya bilang banyak. Kada ingat. Oleh orang Jawa dikatakan ojo lali. Nah, itu jangan kata-kata sampai ujar Tuhan ya. Nah, ingat lagi ya pok ayatnya nih. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a wa kana amruhu furta. Itu ada di suratul Kahfi. Tanamkanlah kesabaran. Di pada waktu itu kita jangan memikirkan kehidupan, jangan memikirkan harta, jangan memikirkan anak buahku. Ini banyak masih anak buah 14 kan, saya udah kepikiran.
biar siapa ada sanggup aku ngurus. Karena yang matur barkani sudah tahu kita ya nuran nuri, yang mudar biral itu Tuhan yang matur berkata. Ada berempat tempatan paling sesambilan gitu aja, nah kayak hakamnya lah cukup syarat aja. Nah jadi yang pertama diharapkan syafaat Nabi, cara mendapatkan syafaat Nabi banyak selawat. Yang kedua banyak juga mengingat, karena di dalam Al-Quran banyak Tuhan memerintahkan ingat. Jadi ujar Tuhan, tanamkan kesabaran bagaimana para nabi-nabi dan rasul yang terdahulu bil ghadati wal asyi, habis sembahyang subuh atau di malam hari. Yuriduna wajah, kamu menghadap wajah, arti wajah Allah, diri Tuhan. Tafsirnya kayak itu kalau menurut lapas kalimatnya. Nah, sebagian para ahli tafsir mengatakan yuridul wajah, hati yang lupa bahwa mengingat. Ada juga yang mentafsirkan pandang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga tafsirkan itu. Wala ta'du ainaka anhum. Nah, pada saat kita mengingat Allah, pada saat kita memusatkan pikiran untuk memandang ada hanya Allah, janganlah pada ketika itu mata ke kiri ke kanan. Bila mata ke kiri mana ke kanan hanya 2 menit, kita lihat hambur mah. Lalu bersimpun aja kada tak kendali lagi nih. Apa lelakian ingat bina begitu ubah jadi gitu kesal lagi. Nah ini bahayanya di surat Tuhan. Jangan ke kiri kanan gitu aja, fokus gitu nah. Di sini kena Tuhan melimpahkan hidayahnya lawan kita. Nah, ini yang dimaksud yuridun wajah wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kalau sudah ke kiri ke kanan matalah masuknya kehidupan dunia nih. Macam-macam jadi kada terkendali lagi. Ini kelemahan kita di Kalimantan, ini kelihatannya tenang. Guru-guru demikian juga. Tadi dulu orang yang Sumatera bertarikat untuk ingatlah. Kita walaupun kada bertarikat, sesuaikan aja dengan Al-Quran bahwa kita dianjurkan mengingat. Ingat aja lah. Sama juga dengan bertarikat kan. Wala tuti man aghfalna qalbahu. Jangan sampai engkau menuruti orang yang melupakan kamu. Jadi pada ketika duduk kita jangan ke kanan matalah, kemudian hati bawa yang lupa untuk ingat, atau pandang adanya Allah lah. Jangan sampai engkau menuruti mereka yang akan melupakan. Ya kayak ini. Dengan was-was lah atau tipu daya. Hanya duduk hanya duduk selesai. Oyuhan aku seharian kemarin. Nah, tadi malam orang mana? Orang paling hari juga. Mangga. Masa kata sakit kemarin. Udah bagaimana? Bagaimana? Janganlah engkau menghiraukan kepada mereka-mereka yang akan melupakan. Datangnya macam-macam. Binilah, mengew anaklah, kelakuan kada kakaruan. Jia-jia. Maka anak amrubuto, kalau kita tertipu daya dengan yang melupakan,
gawean kita ini kada terkontrol lagi. Terus menerus umur kan bertambah berparak ke alam sabana. Akhirnya meninggal, ya jadi sempol. Ketika kita kok kada ingat, naudzubillah. Kalau naudzubillah, mari kita berlindung dengan Allah, mati dalam kelupaan. Kemudian zikir kan sudah dijelaskan. Ada 3 zikir. Pertama zikir awam, zikir orang kebanyakan. Zikirnya kan di hati Allah Allah atau ya Allah ya Allah. Jadi ada 2 lah, ada boleh 2 boleh, 1 Allah Allah boleh di hati nih, atau ya Allah boleh. Nah, kalau kayak berguna lain kena Allah Allah aja boleh, kada salah. Cuma ini untuk akhirat aja, untuk menyempurnakan keimanan, untuk menyempurnakan keyakinan, untuk menyempurnakan perasaan adanya Allah, untuk menyempurnakan pandangan adanya Allah. Di dunia kita kada dapat bagian. Jadi kalau bisa barat sampai 32 aja Allah Allah kan. Kada bisa barat, jangan coba-coba Allah Allah ya kan. Kita beruntut kehidupannya nak. Nah tambah ya munada. Hati yang menada, tunjukkan kita sebagai hambanya yang berharap lawan Tuhan untuk menghadapi kehidupan. Ya ini ya menada, jadi ya Allah aku nih para tujuan nomor lo, ya Allah taruh sudah mau karena aku membutuhkan segalanya lagi. Ya Allah nih iman sempurna, keyakinan sempurna, pandangan sempurna, dunia ada juga bagian. Walaupun kada sugih gajian ini kan, tapi kan jalan kayak orang juga kan. Ini zikir awam nih ngarannya. Ini awam nih. Abdul Amin orang kebanyakan. Ini kalau meninggal langsunanya apa aja nih. Nah, yang kedua ini zikir khos. Ini kayak ini zikir khos. Nah, zikir khos atau zikir khusus. Nah, zikir khusus. Nah. Ini zikirnya ya hak. Zikirnya ya hak. Dan ini dilakukan oleh halas. Dan cepat halas merasakan nah hak aja ada. Halas tuh. Sampai hilang akal basirah si halas nih, sampai kada sadar halas, ujar halas anal hak ribut orang syariat, laporan ke situ laporan ke sini. Yang anehnya halas nih hari Jumat duduk di kursi aja orang sembayangan bertambah ribut orang-orang syariat nih, orang-orang nanti dinding pandangannya nih. Akhirnya ditakim halas tapi jarangnya bertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Di malam hari salah seorang ulama namanya tahkim halas dengan bunuh, didapati Nabi ambil jubahnya, mandikan airnya, Nabi berkata, Syekh Abdul Qadir dia berkata, seandainya aku hidup masih itu, siapapun yang berhadapan dengan aku dari Syekh Abdul Qadir Jilani, diperlihatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani halas di tempat yang indah di dalam surga. Nah, hebatnya ini kalau pensiun Brigjen dan kita tumbuh lain ditumbuh. Ini ngarannya zikir hakikat. Ya hakikat ngaran Tuhan juga. Jadi ujar Tuhan dalam Quran, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ini ada di surah Baqarah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin.
Nah, hak itu adalah dari Tuhanmu. Maka janganlah kamu menjadi orang nang. Ada ayat yang bagus yang sering dibaca oleh para penceramah. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila datang hak, gimana datang di batin kita? Maulah datang seorang kalau ada kitab zikir. Ngarannya zikir hakikat atau zikir khos atau zikir khusus lah. Ini dilakukan oleh Allah, akan hancur kebatilan. Sesungguhnya kebatilan akan hancur. Zikir ya hak Allah. Haji Sukma tuh gak kasumian usaha pola ini gagal. Aku ketawakan. Untung mendekati aku. Wah, ini sudah sukses Haji mah. Pakai zikir hakikat jadi coba Haji Sukma. Yalah di Mekah gue aja. Kenapa ya? Di rumah Haji Mekah di Mekah bisa sayangan sampai beli kopinya berhasil Haji Sukma. Dikira Haji Sukma ya itu mulai teliti Haji ke kalau takut aja bodoh. Mulia aku sudah itu kudrat iradat bodoh dong sih. Itu jalan tauhid. Yang katakan hanya sekolah namanya itu. Kita ini sudah dewasa, berpikir sudah menerima dalil adanya Allah. Harus kita tingkatkan ilmu. Karena dengan ilmu kita mendapat derajat kedudukan itu Allah. Nah, ada lagi di Banjar, aku sudah kesuruh gua. Alhamdulillah. Aku ini manusia yang gila. Kalau sudah kepepet lah. Ini jiknya hakikat. Doanya Allahumma adil haqqa warzuqna tibahu adil batil bila warzuqna. Ini doa waktu aku sekolah di PGNU di S3 di Banjar. Doanya ini kan, ini doanya hilang di kalangan anak-anak. Nah, semua ini kutulis di dalam kitab perjalanan kayak ini. Nah, yang ketiga zikir hakikat. Zikir hakikat. Nah, zikirnya ya nur di batinnya. Ini semua zikir batin. Ingat tadi kan lain menyebutkan lain lagi. Ingat tuh di batin. Zikir hakikat zikirnya ya nur. Ini kalau istilah orang Banjar memuji diri Tuhan yang Maha Suci. Karena nur ini pada hakikat diri bagi Tuhan. Oleh karena itu jar orang bahari nih. Diri Tuhan itu nur jat ini jar orang bahari. Diri Tuhan itu nur jat. Ini jar orang bahari. Diri Tuhan itu nur jat. Artikan nurjatnya apa? Nah, jangan mendengar begitu aja lalu kada mantap kalau kita mengamalkan. Nurjatnya nur diri bagi Tuhan itu arti nurjat. Nurjatnya dua kalimat. Pertama nur, nah kedua arti nurjat menyatakan nur diri bagi Tuhan. Yang mana kita ambil di antara dua kalimat. Ambil nah ada hubungan dengan nama Tuhan. Karena yang memberi nama Tuhan sendiri kan. Zat ini ulahan, bikinan. Nah, bikin ulama. Bisa lah diperbangi pendapat ulama. Ada bisa hanya menjelaskan aja ulama itu lah. Zat ini bikinan, iya orang bid'ah, ulahan. Nah, ini arti daripada zikir hakikat. Memuji dirinya yang suci. Nah, bagi orang jalan hakikat. Nah, hakikat jalan Nabi Muhammad ini harus pakai zikir hakikat. Ini banyak contohnya orang pakai sana pakai jalan hakikat dengan zikir hakikat. Ini kalau pensiun sintra. Tidak tahu lah caranya kayak ini kan. Allah berfirman, lawan Nabi, jadi jar Tuhan, apa itu kak? Ikan kalimatnya apa itu kak? Sab'am minal masani wal Qur'an al-azim. Apa itu sab'am minal masani wal Qur'an al-azim.
kuberikan kepadamu hai Muhammad 7 ayat itu surah Fatihah. Tapi mengumpulkan semua ke-30 juz Al-Quran. Jadi Fatihah ini mengumpul ke-30 juz Al-Quran. Ngarannya Quran Ajim dalam firman Tuhan. Hati Quran Ajim itu kalau bahasanya Quran Nengganal. Kalau Fatihah saja. Ini yang Allah berikan kepada Nabi kita. 6 ayat di bawah, mulai dari Alhamdulillah nih. 6 Alhamdulillah sampai waladhalin. Amin. Nah, ini nih. 6 ayat nih, mulai Alhamdulillah sampai amin. Itu tersimpun di ayat yang pertama. Ya, ayat bismillah. Nah, ini tersimpun di sini nah. Nah, ini tersimpun di Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tersimpun di Bismillah. Jadi karena ini simpunnya di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 5 kalimah. Bi 1. Ismu 2. Allah 3. Rahman 4. Rahim 5. Ini ada 5 kalimah inilah. 4 kalimah mulai dari Ismullah Nina tersimpunnya di ba ini nah. Kada bisa dibaca dengan ba kalau kada ada titik. Nah, ternyata titik ini di bawah dibaca dengan ba kan. Kalau titik di atas dibaca dengan nun. Jadi ingat aku nih waktu di Banjar. Kan rumah nih Hajiani bisa ke rumah aku di pinggir Bali wasanya sekali sila. Nah, ada guli ibus. Orang beliau tuh orang kuin, dia cidin muntah. Tapi kalau melinta, ayo ada jida menggana, sekali tolak ibak lo undang nih. Berduit cidin kan, maka cidin sosial orangnya. Bila sebelum itu sudah sedikit cidin dilanggar negara kami duduk cidin sambil merokok cidin. Kena habis maghrib berkesah cidin. Kakan-kakan ini suruh cidin tukar gembile kasang dua dengan kasang ya, ngaman cidin. Ada cidin tukar rokok. Padahal kan jadi kesahnya kayaknya kesah banyak kesahnya intinya. Ujar beliau nih, ujar guli ibus bahari nange orang belajar nuktah bisa malam 4 mata nih guru lawan. Jadi ada nama tahu kenapa guru ya karena nange kalau cacak mendengar cacak rasa surga ya saya itu aja akunya mendengarnya berani aja. Karena banyak negara-negara sekali kau pelajari disebut kan. Di dalam kitab Risalah Nuraniyah karangan Guru Sekumpul. Tapi di situ ada jelas Guru Sekumpul siapapun yang belajar itu kalau ada belajar bujur-bujur kada paham. Aku yakin. Ada cuma kada jelas. Nah ini ngalihnya. Aku menjelaskan kitab simpan berharga. Aku jelaskan juga. Sampai dia muntah aku 4 pian ngurus menempat selamat tadi itu jangan kada 4 usut aku yo kada hormat itu. Nah jadi gini di dalam kitab Risalah Nuraniyah an-nuqtatu ya markadus daerah. Nuqtah itu artinya titik. Markas daerah maksudnya keampunan. Keredoan rahmat ke markas itu. Contohnya kalau di dunia Baitullah itu nah. Di situ tempatnya keampunan, keredoan rahmat hanya melimpah ke alam semesta. Markasnya, kalau kita di Kalimantan Tengah di kantor gubernur, bantuan pusat ke kantor gubernur hanya melimpah ke daerah-daerah kan. Markas. Nuktah itu markas. Titik itu markas. Wal muradu bin nuktatul ba'ti kaulihi Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dengan titik ba pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu bi hakikatiha yang dimaksud dengan sebenar-benar titik ya hakikatul insan. Nah, itu yang dimaksud dengan titik ba ini nah. Ya hakikatul insan kayaknya. Nah, ingin ngelilip kan. Di mata pura ada belajar orang kayaknya apa? Nah, Ar-Rahman surgi nawas semua.
di Mekah no di sini ini beli kok catat beli kecatat ya lah catatnya kebakar sudah hampir kau catatan jadi kitab sudah kamu yang apa anak-anak ini diambilnya buang ya aku bakar nanti ini tersian juga jadi yang maksud dengan sebenar-benar itu hakikatul insan apa ini maksud hakikatul insan sebenar-benar manusia sebenar-benar manusia terjadi daripada Nur Muhammad. Jadi sebenar-benar manusianya kan ya kita atau diri sebenar-benar diri Nur Muhammad sebenar-benar dia ada hubungan pada syariat dengan nama Tuhan dan nama Nabi. Tapi kalau pada hakikat ada orang di Tuhan Nabi ini masalah tajali dan Tuhan sudah tajali sudah menampak juga di kita sehingga kita melihat bentangan ya kan. Zuhur Amal Muhammad bukan Zuhur dan si Wahyu itu yang dimaksud Nur Muhammad ini sebagaimana letak ini kayak ini yang dimaksud Nur Muhammad lah ini dalam bahasa yang dimaksud dengan Nur Muhammad nih nah, wa amma Nur Muhammadin kayak ini nah ini jadi diulang-ulang nih kan ini pengalih ini kan mbak rumah kadang inget lagi ini pemadakan supaya aduh limpah keampunan Tuhan, rahmat Tuhan, meredu Tuhan di dunia ini bagi kita sampai kita kembali karena itu maksudnya. Karena rajin ku coba-coba kan yang digagaku nih di mana kan dimanjarkan. Pura-pura kamu kayak sekolah lain. Apa tadi? Adik ingat juga rupanya langsung dengarkan pikiran lain loh, hati lain. Mantuk kesadar sudah ya kalau kayak pagian ini. Sudah nyajian lebar nyajiannya ini nalampah banget kayak pandang jadi orang alim ajian biar aja kada jadi orang alim asa bujur-bujur keyakinan merasakan bahwa diri mana apa alim sudah alim tahu bahwa diri Tuhan Nabi itu sudah cukup wajar anak-anak jalim bicara mau berbaca Somali apa ya yang lain sampai ke Banjar nggak orang modal dikasih orang mana itu kan itu ceritanya nah, jadi yang pertama amma Nur Muhammadin jadi tulisannya nah itu sama nah ini amma Nur Muhammadin. Adapun itu Nur Muhammad dinamakan bihaqqiqatil asya dengan sebenar-benar sesuatu. Kalau memang sebenar-benar sesuatu ini alam luas. Ya kan? Sesuatu ini apapun bentuknya. Nah ini yang pertama kita perkecil. Ini besar nih pengertiannya semua alam semestanya. Nah boleh kita perkecil. Supaya apa? Supaya kita supaya mudah kita meyakini merasakan, supaya terasa manfaatnya oleh kita. Nah, lalu yang kedua sama aman Nur Muhammadin itu sama bihaqqiqatil insan. Nah, ini bahalus juga. Nah, pahamlah. Amun dirumuskan kayak ini kan orang paham, pasti orang kadang menyalahkan. Bila menyalahkan otak nanti dulu. Kalau menyalahkan sudah jelas rumusnya kayak ini. Bodoh orang itu kebanyakan bodoh ya kalau. Aku jelas saja rajin jelaskannya. Aku diperintah orang di gang. Apa setengah kemarin hanya mulai kan banjir di salah satu dua. Adapun Nur Muhammad dinamakan bihaqqiqatil insan dengan sebenar-benar manusia. Jadi kalau orang meyakini merasakan dirinya ini sebenar-benar manusia. Sebenar-benar manusia yang ada hubungan lawan Tuhan lawan Nabi. Kalau kada ada hubungan kada benar itu manusia. Nah, bila kada benar bahaya buliknya bisa kada sampaikan jadi Tuhan. Bila kada benar dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul kada benar kayak pernah kada benar. Orang ini begawi haji nih. Nah, haji ini begawi di toko. Kada benar ayo Pak Ji. Pasti mau haji bisa diambil hajian nih Allah.
Tapi kalau orang itu benar, buat sayang kita gini, yang gaji 1 juta menambahi karena 200 bagian mulai. Kan gitu ceritanya. Wah. Maka ini aku nih orang benar kan kalau bujur kayak ini ya jangan kotak-kotak bangun malah kecil-kecilan ya. Aku anak benar. Walaupun seada-adanya anak benar kan. Nah ini dia maksud sebenar-benar titik dia hakikatnya sebenar-benar manusia nur. Nah ini kan dibaca dengan bini. Arti bi apa yuk? Dengan Tuhan itu Muhammad. Mula-mulanya awalnya. Nah mula-mula ada aja Nabi Nur Muhammad. Tadi arti daripada mukhalafatul hawadis kan Tuhan berlainan dengan yang baru. Asalnya Nur Muhammad ini jar almarhum Guru Janang sama kayak Tuhan. Kalau Tuhan laisa kamisli syai'un. Yang lain daripada itu kamisli syai'un. Taulah kamisli syai'un. Hendak seumpama kayak itu juga tapi lain Tuhan. Karena sudah terjadi kan. Nah jadi kayak ini. Anggaplah kayak ini. Bahwa sebelum ada alam semesta ada gawang ini. Nah, pahamlah. Gawang ini berdinding ke apa lagi lah. Kayak gawang lah. Ya udara lah ya orang itu. Jadi Jabir datang bertanya kepada Nabi, apa yang mula-mula ada? Nur Muhammad, Nabi memberikan nama Nur Muhammad itu. Ini alam ta'in awal. Ternyata Nur Muhammad iya sebenar-benar manusia. Ini nandangan diri Tuhan, non diri Nabi. Ya kan? Ini jalan hakikat namanya, hakikat dirinya. Ada hubungan diri Tuhan, diri Nabi. Ini sudah terjadi. Sudah dilahirkan oleh Nabi kita supaya kita tahu, supaya kita meyakininya serta merasakannya kan itu nih. Kamu tadi dilahirkan disambut Nabi, Jabir bertakon, bingung. Jabir apa yang diyakini, apa yang dirasakan. Mengkada ada Al-Quran, apa yang kita jadikan pedoman tadi. Ada Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran sebagai rujukan, sebagai pedoman kehidupan kita sebagai umat. Kan itu. Nah ini jalan hakikat diri atau jalan hakikat namanya. Atau jalan hakikatul insan bisa juga. Hanya. Jadi dengan diri Tuhan asalnya mula-mulanya Nur Muhammad. Yang kedua dengan diri Tuhan dan dengan diri Nabi sebenar-benar manusia bagi yang meyakini dan merasakan. Yang mengarani kitab yang kedua sarantang maksudnya lawan Tuhan. Tumbur orang Bandar biar aja tumbur tapi menukar. Tumbur mengesahkan diri Tuhannya alhamdulillah, diajarakannya alhamdulillah. Tumbur mendengar-dengaran kitab sarantang untuk ditakon juga. Kenapa pengen sarantang seruntung lawan Tuhan dan Nabi itu. Hanya aku jelas takajud baginya. Karena kita kembali yang sebenar-benar insan kembali sampai kehadiran di Tuhan dengan syafaat Nabi kan gitu kan. Oleh karena itu jangan mudah wal habibul laji turja sapatu. Syafaat Nabi yang kita harapkan. Pertama dengan memperbanyak salawat. Ya jangan sampai 10.000 lah ya. Kalau tenggorokan kali ada karuan begawi lagi kadang menyerupang kada berselawatnya minimal lah 100 kali lah cukup ya kalau kan. Nah, di kuliah halin sahabat ini melepaskan kita dari haru-hara sakarata. Nah
Yang kedua, berwasilahlah dengan Nur Muhammad. Nah, ayat berwasilah ada 2 dalam Quran. Yang pertama, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasilah. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil. Nabi menyuruh berwasilah dengan beliau sendiri kan hadisnya. Supaya selamat dari haru-hara, dari segala haru-hara sakaratul maut. Nah, jadi setelah selesai yang dikatakan markas tadi, keampunan, keridhaan, rahmat, limpahnya ke sebenar-benar titik, ya hakikatul insan. Yang dimaksud hakikatul insan adalah min nuri Muhammad, daripada nur. Nur Muhammad itu sebenar-benar diri manusia. Ada benar manusia kalau pada meyakini merasakan dirinya Nur Muhammad. Di sini kada ada keampunan, kada keridhaan, kada rahmat, kecuali dia beristighfar. Ini keadilan Tuhan aja. Karena Muhammad ini kekasihnya. Jadi Al-Quran menerangkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Jika kamu ini kasih Allah, cintai kekasihnya Muhammad. Misalnya kamu dicintai Allah dan Allah akan mengampuni segala dosa saya. Cara apa kita untuk menjadi sebagai menanamkan kecintaan Nabi secara syariat, baca selawat, secara hakikat hubungkan sekarang di Nabi itu artinya wasilah. Nah, hanya Ismullah. Ini Ismullah asal bahasa itu. Nah, Ismullah. Jadi pasal dibuangi alifnya. Ya, Bismillah. Ismullah ini nama Allah. Silakan kalian berzikir, anak berzikir. La ilaha illallah ya Allah ya. Siapa yang berzikir? Ya Nur Muhammad juga kan. Muhammad itu hakikatul insan. Sandi ada zikir bang, sudah zikir juga. Karena Nur nama Tuhan. Bahkan kalau menurut berkumpul musyahadah Nur Muhammad lebih afdal dari segala musyahadah. Maksud lebih afdal dari segala musyahadah. Musyahadah Nur Muhammad lebih afdal daripada musyahadatul af'al. Lebih afdal daripada musyahadatul sifat. Lebih afdal daripada musyahadatul asma, lebih afdal daripada musyahadatul zat, lebih afdal daripada zikir, lebih afdal dari selawat. Ya, lebih afdal daripada selawat nak ada bersuara kayak itu. Nah, yang dikatakan mulia itu benar. Nah, karena lebih afdal lebih baik. Kalau hendak juga silakan. Zikir la ilaha illallah ya Allah ya, silakan boleh aja. Allah. Umpamanya panol Israfil Muhammad jadi aja juga karena sudah masuk zikir, Tuhan selawat sudah. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah bagi hakikatul insan. Bagi orang meyakini, orang merasakan dirinya Muhammad. Di dunia Tuhan melimpahkan kasih sayangnya. Ar-Rahim kasih sayang Tuhan karena di akhir tahun siapa lawan titik sebenarnya juga. Jadi sekalinya titik nukta mengarang Al-Quran sebukuan. Orang bari hebat memberi nama bukan main. Wah ini ada nuannya karena kada tahu jalan, kada tahu rumus kan. Nah, jadi Allah berikan kepada Nabi 7 ayat maksud surah Fatihah mengumpul ke 30 juz itu surah Fatihah itu. Kemudian 6 ayat sesudah Bismillahirrahmanirrahim tersimpun di ayat pertama ayat Bismillah, sekalinya Bismillah tersimpun di titik nah, tadi sebenar-benar nukta ya Nur Muhammad diri kita ini orang dengan Tuhan. Awalnya mula-mula sekarang bagi nama yakinnya akan datang sampai kaji di Tuhan, sampai kaji Nabi dengan mendapat rahmat di sisi Tuhan, dengan mendapat syafaat di sisi Ad-din yusrun, agama itu merdeka jadinya. Sampai waktu sembahyang, sampai puasa dan makan, lapar, minumnya haus, merdeka. Yang penting kan kita bersedekah, ada rezeki kan. Ada apa-apa, kami ini membuka pintu keberhasilan. Ini maksud daripada Al-Quran 30. Nah, jadi sudah nukta
sudah titik nih ya, diberi nama oleh Nabi dengan nur. Nama ini alam asal, nih alam yang sebenarnya nih, supaya dalam kasih sayang Tuhan dari dunia sampai alam akhirat. Nah, habis sudah kita sambung lah. Wa annahu ta'ala isa mumasilan lil hawadis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan segala yang baru. Tidak sama dengan segala yang ada dari segala makhluk di alam. Fa'ija al-qasyaitan fi jihnika annahu ta'ala. Apabila ada di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala cahaya yang terang, umpamanya di hati timbul bahwa Tuhan cahaya yang terang, umpamanya di hati timbul misalnya, maka yang demikian adalah bisikan setan. Jadi itu ada seumpamanya. Nah kalau orang yang mana istilah di Muhammad terang, itu wajar, itu wajar, karena Allah berfirman, ujar Tuhan, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah memelihara mereka-mereka yang beriman. Apanya yang dipelihara oleh Allah? Pertama imannya sendiri waktu sakaratul maut, lawan dirinya. Tuhan memelihara mereka yang beriman, imannya lawan dirinya. Yukhrijuhum, Allah keluarkan mereka minadz zulumat, dari kegelapan ilan nur, kepada nur. Ini alif lam, artinya alif lam li ahli zikri. Ayat ini turunnya kepada Nabi ini. Yang ini masuk nur ini ya Nur Muhammad. Nur Muhammad artinya itu insan sebenar-benar manusia. Ini kalau iman ingin terpelihara sampai kita kembali ke hadiratnya, supaya diri kita juga terpelihara. Itu tujuannya lah. Jadi kalau di batin, namanya kan di hati, Allah Ta'ala itu cahaya, ini bisikan setan. Tapi kalau nur cahaya wajar aja, karena sudah dipadahkan oleh Nabi di dalam kitab Zadul Muttaqin, hadis Nur. Setelah Nur Muhammad diciptakan, diletakkanlah itu Nur Muhammad di hadapan Tuhan. Dipandanglah oleh Tuhan Nur Muhammad itu dengan pandangan rahmat dan ridho. Ditimbulkan pada diri Muhammad itu sifat hub, kecintaan, dan sifat hub, rasa takut. Ditimbulkan pada diri Muhammad sifat roja, berharap. Ditimbulkan pada diri Muhammad itu sifat malu, ya Allah. Oleh karena itu sifat yang tersebut ini ada pada diri kita. Rasa takut ada, ya. Rasa cinta ini ada juga, ya Allah. Yang ada di cinta ini kan dalam biaya nih. Ya kan sifatnya ada pada diri kita, memang ditimbulkan pada diri Muhammad sifat yang demikian. Lalu diberi dinding, ya kan? Berapa dindingnya masalahnya? Dikeluarkan tuh Muhammad dari itu dinding. Di dalam hadis itu dikatakan kasirat. Nah ini dalam hadisnya. Kasirat. Ilail muslim. Ilail muslim. Itu tulisannya kayak ini, nah. Muslim. Dikeluarkan itu Muhammad dari dinding. Masuk ke dunia seperti lampu di malam nang apa kata terang lah. Nah ini maksud Tuhan memelihara iman mereka dan diri mereka beriman. Tuhan memelihara, dikeluarkan mereka dari kegelapan.
Kepada Nur di sini jemaah syukur ialah Nur Muhammad sebenar-benar diri kita. Jadi kalau di batin Nur Muhammad bercahaya bujur, jangan salah. Lalu meninggalnya bercahaya juga bujur juga ya. Tapi kalau Tuhan jangan adakan cahaya, itu bisikan setan. Jadi harus dipilah saya. Karena Tuhan berlainan dengan segala makhluknya. Nah, atau mutiara yang bercahaya. Tuhan yang dikatakan seperti mutiara yang bercahaya atau makhluk yang besar, gagah perkasa, kata itu Tuhan. Maka ini demikian Allah bisikan setan. Fakul birrabbijalika la ilaha illallah. Maka kata di hati menolak yang tersebut. Tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah sama dengan segala makhluknya. Kira-kira sini sampai di sini mudah ada manfaatnya. Lawan yang kedua, baca selawat minimal kan 100 kali. Mudah-mudahan berkat selawat kita terhindar dari haru-hara sakaratul maut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.